かりやりやがれ、名探偵スイカ。 Kalau ngomongin Dr. Stone, biasanya yang kebayang pertama kali itu pasti Senku dengan otak jeniusnya. Atau Tsukasa yang karismatik, atau mungkin Kohaku dengan kekuatan bertarungnya. Tapi tahu nggak, ada satu karakter kecil yang seringkali luput dari sorotan. Padahal perkembangan karakternya ini luar biasa banget. Siapa dia? Yes, dia adalah Suika. Di video kali ini Minkuo bakalan bahas Suika dari anime Dr. Stone. Yuk langsung kita bahas aja. るから誰のお役にも立てないんだよ。 実に終わりがてえ。 Awalnya seorang anak kecil dengan helm semangka di kepalanya ini mungkin kelihatan polos ya, lemah, bahkan cuma dianggap lengkap aja. Tapi kalau kita ikutin perjalanan dia dari season 1 sampai season 4, kita tuh bakalan sadar kalau Suika itu salah satu simbol harapan paling kuat di cerita Dr. Stone. Di season 1, Suika muncul sebagai anak kecil misterius dengan helm semangka di kepalanya. Helm itu bikin Suika kelihatan aneh, tapi lucu juga ya. Nah ternyata itu bukan sekedar gaya loh. Helm semangka itu adalah cara Suika buat bisa melihat dunia dengan lebih jelas. Oh karena ternyata dia punya masalah dengan penglihatan. 一度でいいから綺麗な世界見てみたいんだよ。 Di awal, Suika digambarkan sebagai anak yang pemalu, sering bersembunyi, nggak pede buat tampil. Dia ngerasa dirinya nggak bisa berkontribusi, cuma jadi beban aja gitu loh. Tapi disinilah awal perjalanan Suika kecil dimulai. Suika ketemu Senku dan Kingdom of Science jadi titik balik. Senku dengan cara khasnya yang seringkali nyebelin ya, tapi tulus bikinin Suika kacamata. Adegan ini tuh sederhana tapi punya makna mendalam. Dan untuk pertama kalinya Suika bisa melihat dunia dengan jelas. Di balik momen kecil itu ternyata ada sebuah simbol besar, di mana Suika akhirnya bisa melihat potensi dirinya sendiri. Nah sejak saat itu Suika sering ikut terlibat. Dia mungkin gak punya kekuatan fisik kayak Kohaku atau otak jenius kayak Senku. Tapi Suika selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat untuk bantu orang lain. スイカ。 Suika juga bisa jadi penghubung, kayak jadi mata-mata gitulah. Dimana dia bisa bergerak dengan luas karena tubuhnya yang kecil dan lincah. Kita udah bisa lihat karakter Suika yang lucu dan polos di season 1. Tapi jelas banget deh, benih-benih perkembangan Suika udah ditanam dari sini. Masuk ke season 2 alias Stone Wars, dunia Suika makin luas, konfliknya juga makin serius. Dan disinilah Suika mulai menunjukkan keberanian yang lebih besar. Walaupun dia anak kecil, dia nggak pernah mundur waktu kelompoknya butuh bantuan. Justru karena tubuhnya kecil, Suika sering jadi penyusup atau pengintai, menyelinap ke tempat yang orang lain nggak bisa. Tugas-tugas ini sebenarnya berbahaya banget ya, apalagi buat anak kecil. Tapi Suika selalu jalani dengan semangat. Kita juga bisa lihat kalau Suika mulai ngerasa dirinya berguna. Kalau dulu dia mikir cuma jadi beban, sekarang Suika sadar bahwa hal sekecil apapun bisa punya dampak besar kalau dilakukan dengan hati-hati. Nah itulah yang jadi cikal bakal kepercayaan diri Suika. Season 2 mungkin lebih banyak fokus ke pertempuran dan strategi Senku ya. Tapi di sela-sela itu perkembangan Suika mulai terasa nyata. Dari anak kecil yang cuma pengen nolong seadanya, Suika mulai tumbuh jadi seseorang yang berani ambil resiko demi teman-temannya. Keren banget ya. が名探偵スイカ様だ。あっさり見えてきたじゃねえか。 Masuk ke season ketiga, Kingdom of Science memutuskan buat menjelajah lebih jauh, mencari jawaban soal petrifikasi dan dunia luar. Nah, Suika termasuk jadi orang yang ikut berlayar. Di sini kita bisa lihat sisi Suika yang makin tumbuh dewasa. Dia bukan lagi anak kecil yang nempel terus sama orang lain. Suika bahkan punya peran penting di ekspedisi ini. Entah itu bantuin observasi, jadi penghubung, atau sekedar jadi sumber semangat dengan kepolosannya. Yang menarik, Suika mulai menunjukkan kecerdasan alami. Dia mungkin bukan tipe-tipe anak yang jenius kayak Senku ya, tapi Suika selalu punya rasa ingin tahu yang besar dan kemampuan buat belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi walaupun sederhana dan kelihatan sepele, Suika makin berkembang. そうだ、大自然と潜入の達人。 スイカだってお役に立つんだよ。 Season 3 juga jadi momen di mana Suika makin dekat dengan dunia orang dewasa. Dia sering diajak dalam diskusi, dikasih kepercayaan, dan selalu berusaha nunjukin kalau dia itu pantas ada di sana. Wih, Suika ini walaupun tubuhnya kecil, tapi hatinya makin besar ya.
Kalau ada momen di Dr. Stone yang bikin kita sadar betapa berharganya Suika, itu ada di season keempat, bener nggak teman-teman? Semua perjalanan dari season sebelumnya, rasa minder, kacamata pertamanya, keberanian jadi mata-mata, semangat ikut ekspedisi, semua itu kayak dipersiapkan buat momen besar ini. Bayangin aja nih, saat semua orang membantu, Senku, Chrome, Kohaku, bahkan karakter-karakter kuat lainnya jadi batu. Dunia yang biasanya rame sama suara Kingdom of Science tiba-tiba jadi sunyi. Dan di tengah kesunyian itu cuman ada satu anak kecil yang masih berdiri, yaitu Suika sendiri. Ini tuh titik yang luar biasa berat loh untuk seorang anak kecil. Kalau kita ingat Suika di season 1, dia bahkan takut kalau diliatin sama orang. Tapi gimana dengan sekarang? Dia sendirian menghadapi dunia. Dan yang bikin terharu, dia nggak kabur, dia nggak menyerah. Suika justru mikir, aku harus menolong teman-temanku. Itu sebenarnya kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Disinilah kita lihat Suika benar-benar diuji. Dia harus cari makan sendiri, bertahan hidup, nyari bahan-bahan, dan yang paling gila, dia harus berusaha niruin Senku buat bikin cairan pembangkit. Bayangin aja anak kecil belajar sains sendirian dengan alat seadanya dan tanpa ada yang ngajarin langsung. Jadi cuma dari kertas petunjuk aja gitu. Suika jatuh berkali-kali, gagal, frustasi, nangis, tapi dia bangkit lagi. Momen-momen itu bikin Minkuo sadar kalau Suika ini bukan sekedar karakter pendukung. Suika ini pejuang sejati, bener nggak? Dan yang bikin makin keren, semua itu dia lakukan bukan buat dirinya sendiri aja. Tujuan Suika cuma satu, yaitu nyelamatin teman-temannya dari pembatuan. Ini tuh bentuk keberanian dan ketulusan yang jarang banget nih kita lihat dari karakter seumurnya. Puncaknya, ya saat Suika berhasil membangkitkan teman-temannya dari pembatuan. Dengan segala keterbatasannya, Suika akhirnya sukses bikin cairan pembangkit dalam waktu 7 tahun. Adegan waktu dia nyelamatin Senku itu bener-bener klimaks banget deh. Kita bisa lihat gimana Senku sendiri kaget dan bangga banget sama seorang Suika. Buat Senku yang biasanya rasional, ini jelas bukan cuma soal sains aja. Ini bukti bahwa bahkan orang yang dulu dianggap lemah bisa tumbuh sampai sejauh ini. Suika yang dulu cuma bersembunyi di balik helm semangka, sekarang jadi orang yang nyelamatin sang jenius dunia. Kalau dipikir-pikir ya, adegan ini juga tuh simbolis banget. Dulu Senku yang nolong Suika dengan bikin kacamata, sekarang Suika yang nolongin Senku dengan bikin cairan pembangkit. Dua karakter ini jadi saling melengkapi dan saling menguatkan. Season 4 ini tuh bener-bener menegaskan transformasi dari seorang Suika yang dulunya kecil ya. Dia nggak lagi dilihat sebagai adik kecil yang lucu, tapi sebagai anggota Kingdom of Science yang setara. Dia nggak punya otot kayak Kohaku atau otak jenius kayak Chrome, tapi Suika punya hati yang nggak kalah kuat. Dan yang bikin perjalanan ini indah, Suika tuh tetap jadi dirinya sendiri. Dia masih polos, masih ceria, dan masih pakai helm semangka. Tapi di balik kepolosan itu ada keberanian dan keteguhan yang luar biasa banget. Ini sih menurut Minkuo yang bikin karakter Suika ini jadi spesial banget. Lewat arc ini, Dr. Stone kasih pesan penting kalau setiap orang bisa jadi pahlawan dengan caranya sendiri. Suika nggak harus berubah jadi jenius, dia nggak harus jadi petarung tangguh. Suika cukup jadi dirinya sendiri, yang penuh ketulusan dan mau berusaha keras. Dan ternyata justru itulah caranya menyelamatkan dunia. Nah, menurut Minkuo, season 4 ini merupakan puncak dari semua perkembangan Suika. Dari anak kecil yang takut menatap dunia, sampai jadi sosok kecil yang berani memikul dunia di pundaknya. Dan penonton yang ngikutin dia dari awal, termasuk Minkuo, bangga banget lihat pertumbuhan karakter Suika ini. Kalau kita urut-urut ya, perjalanan Suika dari season 1 sampai season 4, sebenarnya kita nggak cuma disuguhi tentang cerita anak kecil yang jadi kuat. Lebih dari itu sih, kita kayak dikasih cermin kalau setiap orang punya perannya masing-masing. Peran kecil atau besar, peran kuat atau lemah, peran pintar atau biasa-biasa aja, semua bisa kalau kita mau berusaha. Suika ngajarin kita sekecil apapun langkah yang ditempuh, kalau dijalani dengan ketulusan dan semangat, bisa punya dampak begitu besar.
Dari anak semangka jadi pahlawan dunia. Ih, ini keren banget sih. Itulah Suika, salah satu karakter paling inspiratif di anime Dr. Stone. Gimana nih menurut teman-teman tentang perkembangan karakter Suika ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minkuo. Teman-teman juga bisa request mau karakter siapa yang kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!